podcast KBKS, Kata Budaya, Kata Siapa, sebuah podcast yang diinisiasi oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Nah, buat sahabat budaya yang udah nonton nih podcast kita sebelumnya, pasti udah tahu dong kalau KBKS di episode ini sama episode besok-besok ini kita bakal berkolaborasi dengan Kata Rempah yang diinisiasi oleh Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kemdikbudristek. Nah, di podcast kali ini nih ditemenin sama Doni yang bakal ngulik nih satu topik menarik nih tentang jalur rempah tentunya. Di kesempatan kali ini Doni nggak sendirian nih. Ternyata di samping nih ada empok-empok sama abang-abang nih. Rame-rame di sini mau ngapain, Pok, Bang? Mau lenong ya? Ada empok, ada abang nih ya. Sebenarnya pantun dulu nih. Doni punya pantun nih. Buah durian, buah kedondong. Cakep. Kenalan dong. Iya. Mungkin Kak Elsa, silakan. Oke, siap. Sebelumnya selamat datang dulu kali ya Mas Doni ya. Ya, selamat datang di Kata Budaya, Kata Siapa. Bersama Kata Rempah, mendayung semesta, mengarung samudra, rempah berkata. Bersama saya, Elsa Zulaida, Laskar Rempah Provinsi Jawa Tengah. Saya Elisa dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Dan saya Oktalus Kaputra, Laskar Rempah dari Provinsi Jambi. Dan saya Doni dari tadi. Iya. Dari tadi karena di sini. penasaran nih, Penasaran. gitu. Penasaran sama obrolan kita pada kesempatan Kali ini. Oke. Gitu. Ini kebetulan ada tamu-tamu dari Laskar Rempah, betul ya? Betul. Betul, dan ada salah satu teman kita dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Betul, ini tadi ada Kak Elsa, ada Elisa. Kak Elisa, dan ada Kak Oktal. gitu. Iya. Kita manggilnya Kak aja ya di sini Iya, ya. boleh. Karena Boleh. biar gak kelihatan tuanya saya ya. Meskipun jurang usia kita terpaut sangat lebar gitu ya. Tapi biar asik panggilnya Kakak aja ya. Ini Iya. Kak Elsa dan Kak Oktal. Kak Oktal. Kak Oktal ya, Kak Iya. Oktal dan Kak Elsa nih. Ini bagian dari Laskar Laskar Rempah Rempah. yang kemarin ikut dalam kegiatan Muhibah Jalur Rempah. Ya, Iya. Muhibah Budaya Jalur Rempah. Muhibah Budaya Jalur Rempah. Iya. Itu bisa diceritain waktu itu. Bagaimana kemudian Kak Elsa dan Kak Oktal ini akhirnya bisa bergabung ke dalam tadi Laskar Rempah gitu ya. Dari Kak Oktal nih dulu nih. Oke. Ya. Oke. Waktu itu di tahun kemarin ya, Mbak Elsa, tahun 2021 ada pembukaan pendaftaran untuk menjadi Laskar Rempah ya dari setiap provinsi, yang mana setiap provinsi itu terdapat 5 laskar ya di Iya. setiap provinsi itu. Dan alhamdulillah saya salah satu perwakilan dari Provinsi Jambi dan Mbak Elsa dari Provinsi Jawa Tengah gitu. Dan ya butuh tahapan juga untuk seleksi yang dilaksanakan oleh pihak provinsi. Di sana kita juga tes renang, juga wawancara mengenai jalur rempah maupun kelautan Indonesia, dan juga kita juga ada tes fisik juga ya Mbak Elsa waktu itu juga ada banyak sekali tesnya. Pokoknya kita harus digodok dengan banyak pengetahuan mengenai jalur rempah karena kita sebagai bisa dikatakan sebagai ya laskar ya, sebagai laskarnya yang sebagai yang terdepan untuk mempromosikan jalur rempah ke mata dunia masyarakat luas. Jadi kita harus memiliki beragam Pengetahuan. keahlian dan juga keterampilan ya Mbak Elsa seperti itu. Iya. Jadi kalian ini salah dua dari berapa anggota Laskar Sekitar Rempah? 160. 160 dan kalian adalah dua yang terpilih. Iya. Dari awalnya yang mendaftar Kalau dari Jawa Tengah itu sekitar 150-an. Yang dipilih hanya 5, hanya 5, 4 laki-laki dan 1 perempuan. termasuk Kak Elsa. Iya. Kalau untuk Kak Kalau dari Jambi waktu itu kalau nggak salah sekitar 100, 100. yang ikut daftar dan alhamdulillah terpilih 5 gitu. terpilih 5, tepuk tangan dulu dong. Ini adalah generasi muda terpilih ya. Iya. Akhirnya bisa ikut serta dalam Muhibah Budaya Jalur Jalur Rempah. Rempah. Nah, Iya. kalau untuk Muhibah Budaya Jalur Rempah itu dilaksanakan kapan ya waktu itu? Kak Elsa? Bulan Juni. Bulan tahun ini, Iya, 2022. tahun ini. Baru Iya, langsung dan kita itu terbagi dalam 5 batch. Oh, jadi Laskar 4 Empat batch. batch. Iya, 4 batch dibagi lagi maksudnya. ke Iya. beberapa batch. Iya. Batch apa aja bisa mungkin sahabat budaya pengen tahu nih. Iya, kalau yang pertama itu ada batch lada, Batch lada. kemudian ada cengkeh, kemudian ada pala. Nah, Iya. kita ini dari batch pala. Batch ketiga. Iya, batch batch pala ketiga. gitu. Jadi Soalnya- nama-namanya dari
Dari Oh, rempah-rempah semua itu jelas. Tapi tadi masih sisa batch yang terakhir batch apa? Cendana. Batch Oh, iya. cendana. Iya. Mungkin ini buat Bapak Ibu panitia jalur rempah ya, kita kedepannya mungkin bisa ikut masuk batch selanjutnya batch Cendana. lengkoas Iya. bisa, batch kecombrang Temulawak. juga bisa ya, kunyit ya. Bisa Kalau dong. tertarik kayaknya seru banget nih, baru intro aja deh, Lada Pak. juga bisa lada. Lada bisa, Lada. semua ya, rempah-rempah kita bisa ya Bapak Ibu. Mungkin kalau ada batch selanjutnya kita bisa Bisa ya, ikut daftar ya, Iya, jangan batch lupa. kecombrang sih saya kebetulan bisa juga ya. Berarti kalian batch pala. Iya. Ini batch ketiga betul ya? Batch Betul. ketiga. Dari 4 rangkaian 4 batch yang sudah melakukan Wiba Budaya Jalur Rempah. Iya. Itu bisa diceritain kalau batch 3 batch pala ini kemana aja? Kemana waktu aja? itu? Jadi dari Ternate, kemudian kita Tidore, kemudian Banda Neira, dan Iya. berakhir itu di Di Kupang. Kupang. Di Iya. Kupang. Oh berarti dari Kepulauan Maluku sampai ke Nusa Tenggara. Iya, Timur. dari atas Iya, sampai bawah. menyeberang gitu, Itu dari atas ke bawah gitu. Menyeberang ya? Iya. Iya. Aduh, kalau mereka enak nih kayak Lisa nyebrangnya di lautan. Kalau kita di zebra cross Citayam. Iya. Beda ya. Kayaknya sedikit ini ya. Sensasinya Betul. beda ya. Sensasinya Iya. Sensasinya beda. Tapi nyebrangnya pakai apa dulu? Kita pakai KRI. KRI Dewa Ruci, Betul. salah satu. Iya, kapal legendaris dari TNI AL. iya, dan usianya udah masuk 70 tahun ya Mbak Elsa, sejak tahun 1952 gitu. Jadi sebuah kebanggaan bisa berada di KRI Dewa Ruci, mengarungi lautan Indonesia yang begitu luar biasa gitu. Aduh. Dan mantap itu sensasinya gelombangnya. Iya, Iya, semuanya. mantap banget itu. dan itu berarti dari awal sampai Sampai- titik akhir itu selalu di kapal ya teman-teman. Iya. Kita sempat singgah dulu Singgah. 2 hari, Iya. sehari, iya. Singgah nih. Singgah tapi tak sungguh. Iya. Tema kita lebih ke galau ya. Galau. Iya, singgah. Anak indie nggak sih? Anak Ngomong-ngomong indie. soal singgah, berarti singgah ke tempat apa aja? Kalau waktu itu ke kota mana atau ke wilayah mana? Titik awal kita di kota Ternate ya, Ternate di Maluku, terus kita lanjut ke Tidore, Tidore. sekitar 2 hari, terus kita lanjut lagi ke Banda Neira, Banda Neira. salah satu spot yang sangat luar biasa ya, Sangat luar biasa. penuh dengan kenangan yang luar Iya. biasa, kurang lebih selama 3 hari, dan terakhir kita di Kupang. Kupang. selama Iya, 8. jadi untuk kaum anak indie nih yang biasanya tahu Banda Neira, sebetulnya nih Mas dan Mbak dan kakak-kakak, Banda Neira itu nggak cuman dari bandnya Betul. aja, nggak cuman dari band asal Bandung aja. Ternyata di Pulau Timur Indonesia sana tuh ada pulau yang penuh dengan keindahan yang mempesona. Nah, namanya itu adalah Banda Neira. Iya, betul. Mungkin Mas Doni nggak bisa lihat tuh Banda Neira di peta Iya. karena cuman titik Iya, di Kecil. tengah lautan Di Indonesia. tengah di lautan. tengah-tengah lautan. Aduh, ini jadi kayak penasaran banget nih karena kalian ini kayaknya jadi salah satu terpilih ya, orang-orang yang terpilih untuk menginjakan kaki di salah satu kepulauan yang kaya akan sejarah rempah Indonesia di Iya, Banda Neira, Banda betul Neira. kan? Aduh, jadi pengen nih kayak Lisa ya, kita ya batch apa ya besok ya? Mulai dipikirkan ya. Kencur, ya. Kayak pengen nih, aduh, tertarik banget nih. Kita ngomongin lagi ke Banda Neira, gitu kan. Banda Neira kita ketahui bersama bahwa menjadi sebuah wilayah yang tadi Doni sebutkan sebagai wilayah yang punya sejarah panjang tentang rempah di Indonesia, gitu kan. Bukan hanya kaya kan keindahan alam, tapi juga sejarah, kemudian budaya, gitu. Bisa ceritain nggak nih Kak Elsa sama Kak Altas waktu pertama kali menginjakan kaki nih di Banda Banda Neira Neira. waktu itu? Iya. Kalau waktu itu pagi-pagi kan, karena teman-teman nih kondisinya tuh masih lagi pada mabok gitu. iya. Masih Iya. pada Oleng mabok, gitu. pusing gitu, masih oleng gitu kan. Tapi waktu pas pagi-pagi jam 6 naik gitu kan, wah hijau-hijau sekali. Beda banget sama kita nih yang di kota Jakarta, pagi-pagi lihat gedung gitu. Pas di sana, pas di kapal, wah betul-betul indah banget gitu. Hijau, pokoknya serba hijau kan kita enak gitu ya, lagi stres lagi apa, kita ngeliat hijau-hijau tuh jadi lebih fresh gitu ya. Terus pagi-pagi ngelihat teman-teman setelah oleng gitu, kayak mereka tuh terbayarkan gitu. Jadi kayak maboknya itu effort yang mereka udah usahakan tuh terbayarkan, worth it lah sampai di sana. Terus pagi-pagi yang paling membuat kita tercengang gitu ya, atau senang banget waktu itu tuh seluruh masyarakat Banda itu berkumpul, ya excited banget nyambut kita gitu. Dan itu yang kita, wah betul-betul nggak nyangka sih bisa disambut sama seluruh warga gitu loh. Jadi yang rumahnya nan jauh di sana ya itu mendekat ke pelabuhan, menyambut Iya. kita. Rempah ya. Iya. Iya, dan- Jadi kayak
ibaratkan kita di sana tuh bukan tamu tapi lebih ke keluarga. Iya, betul. Dan bisa dibayangkan gitu. Di pagi itu di hadapan Gunung Banda yang begitu gagahnya dengan birunya lautan Banda itu dan juga kora-kora dari Ada masyarakat kora-kora. sekitar dengan lantunan lagu-lagu syairnya yang mempesona menyambut kedatangan kita di atas KRI Dewa Ruci itu luar biasa. Luar biasa ya. Saya aja sampai merinding loh. Merinding. Iya, waktu itu kita disambut dengan wow, masyarakat nggak hanya 100 tapi ribuan. Kalau bisa mungkin seluruh masyarakat Banda waktu itu. Iya, Iya. bisa jadi. ya. Bisa jadi. Soalnya kita Dan nggak ngitung ya waktu itu kalian ya. nggak sempat. gitu. Soalnya masih oleng, jadi Iya. nggak bisa. Tumpah ruah gitu ya. Tapi ini kita kasih info juga ke sahabat budaya ini kalau wilayah Banda itu sebenarnya adalah sebuah kecamatan ya. Iya. Sebuah kecamatan yang sekarang ini masuk ke dalam wilayah administrasi dari Kabupaten Maluku Tengah ya, di Provinsi Maluku gitu. Kak Oktaf nih. Oktal. Oktal. Jadi nggak salah ya, nih mohon maaf nih nama orang diganti-ganti. Ini kan tinggal di mana nih sebelumnya? Saya dari Jambi. Dari Jambi Iya. gitu kan, di kotanya. Iya, di kota Di Jambi. kota Jambi pasti banyak sekali ini ya pengalaman-pengalaman yang istilahnya jadi orang kota lah gitu. Tiba-tiba kemudian dateng nih ke wilayah Banda. Pasti ada perbedaan kan yang cukup mencolok kehidupan antara di kota waktu itu kemudian ketika akhirnya ke Banda. betul. Iya. Bisa ceritain nggak itu gimana tuh adaptasinya kemudian Waktu itu di Banda kita tinggal di rumah warga ya. di rumah. Iya, rumah warga. rumah Iya, warga. Kita punya orang betul. tua angkat di sana gitu. Jadi semuanya butuh proses kegiatan-kegiatan kita di sana. Kita nggak maksudnya tidak menggunakan transportasi umum, tapi kita Jalan jalan kaki. gitu, menikmati suasana bisa dibilang ya kota Banda yang dulu begitu megah ya. Dan bangunan-bangunan itu masih bisa kita saksikan gitu. Masih Iya, gitu. Dari satu titik ke titik yang lain itu semuanya memiliki nuansa yang luar biasa ya, Mbak Elsa. Kita waktu itu juga menyaksikan salah satu tradisi yang sakral, ritual, yaitu buka kampung ya, Mbak Elsa. Ketika malam itu di sana kita dipertontonkan, diperlihatkan bagaimana sih orang Banda ketika ada event besar, mereka meminta izin terlebih dahulu kepada leluhur mereka sebelum melaksanakan kegiatan tersebut Event-event gitu. besar. Pokoknya di sana serba butuh proses deh, nggak ada yang instan gitu, Iya. semuanya proses. Tapi ngomong-ngomong dari teman-teman nih di Banda tuh berapa lama? Itu 3 hari. 3 hari 2 sekitar malam. 3 hari 2 Iya. malam. 3 hari tapi membekas ya Mas? Wah, Membekas, sangat membekas. Rasanya tuh Banda Neira itu baru aja kemarin. Iya. Gak hilang-hilang. Ini kita syahdu ya. Iya. Galau syahdu. Campur ya, campur-campur Iya. ya. Ngomongin Banda Neira nih, Kak Elisa juga pernah ke Banda Neira Iya, sebenarnya. iya tahun 2021 saya dan teman-teman dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan kita melakukan kegiatan verifikasi dan pendataan di Banda Neira sekitar 10 hari lah di sana. 10 hari. Iya, bisa Wow, bisa lebih. dibayangkan gimana membekasnya sih. Sampai sekarang. Sampai Iya. sekarang. Nah, di situ kita mendata bangunan-bangunan cagar budaya, terus kita visitasi ke benteng dan melakukan pemetaan drone untuk seluruh kota Banda Neira. Oh, Kak Elisa naik drone-nya? Iya. Iya. Mengoperasikan drone-nya Iya. ya. Iya. Tapi ngomong-ngomong yang tadi teman-teman bilang kalau mereka waktu datang itu disambut dari warga-warga Banda Neira, itu kita juga sempat lihat nih ada kegiatan di mana warga Banda Neira tuh semuanya tuh berkumpul tuh di pelabuhan Banda Neira untuk menyambut perwakilan dari tim Banda Neira yang menang MTQ. Jadi emang benar-benar meriah, iya gitu. Jadi antara kakak-kakak di sekarang Pak ini dan Kak Elisa juga sebenarnya punya memori yang sama ya. Betul. Sama, iya. Keren-keren. Kalau misal dari Kak Alisa sendiri tadi kan inventarisasi cagar Iya. budaya ya kayak itu kan ada banyak banget nih Kak. Nah terus kayak data-data apa aja sih yang pernah Kak Alisa data gitu loh tentang cagar budayanya gitu. Oke. Jadi di Banda Neira sendiri ada sekitar 135 objek diduga cagar budaya. Diduga. Diduga cagar budaya 135. 135 banyak Iya, sekali. di dalam satu kota Banda Neira. Di dalam satu kota yang kecil gitu ya, betul. katanya. Dan yang sudah ditetapkan sebagai cagar budaya itu ada benteng Nassau, benteng Belgika, terus rumah persinggahan
4 tokoh nasional, Syahrir, Mohatta, terus Iwakusuma Sumantri, dan Dr. Cipto Mangunkusumo. Nah di situ kita mendata jalan-jalan sih sebenarnya. Jalan-jalan. Santai sambil jalan-jalan foto-foto. bersejarah gitu ya. Iya, Healing betul. ya. Healing. Healing. Kalau sekarang healing. Tema Betul. kita healing, Healing. dari tadi ya. Tapi benar-benar ketika kita sampai di Banda Neira itu vibes-nya berbeda banget sih sama kota di Jakarta. Selama kita di Jakarta ya, waktu di Banda Neira semuanya serba jalan kaki, terus kita jarang nih pegang HP, terus kayak yang kegiatan kita selama di kota-kota besar gitu. Iya, memang untuk menikmati ya Mbak, Betul. menikmati suasananya gitu, alamnya gitu. Ibarat kalau anak sekarang kan bilangnya healing ya. Iya. Healing, gitu. Di sana tuh waktu itu kayaknya juga nggak ada jaringan ya? Ada kebetulan. Oh, ada. Iya, Ada. ada kebetulan. Dan dan kita di sana kan sebenarnya pemetaan tuh pakai drone gitu. Jadi kita untuk memperkaya data yang udah kita punya sih, untuk menyegarkan data pemetaan Banda Neira dari atas. Dari atas, biar kelihatan gitu ya semuanya. Tadi kayak Lisa spill tentang cagar budaya yang ada di Banda Neira. Tapi tadi Kak Elsa juga sempat singgung ada satu tradisi gitu ya. Iya. Katanya di Banda Neira buka kampung. Buka kampung. Ada pantun nih Mbak. Ada Oh pantun. iya, boleh. Pantun dulu. Iya, supaya refresh Sama. dulu ya. Bukan pidato Oke, ya. iya. Kalau pidato ya pantun. Pantun. Oke. Siapa nih pantun? Silakan Mas Oke. Septa. Monggo atuh. Oke, ada pantun nih. Tanah Kupang harum karena cendana. Cakep. Buah pala dari tanah Banda. Cakep. Oke. Kalau ingin tahu mengenai Banda, buka kampung salah satu tradisi sakralnya. Boleh. Keren banget nih ya. Pantun yang kemudian menjembatani ya, membuka tentang tadi tradisi Buka kampung. kampung. Ini kalau misalnya kita berpikir tentang buka kampung gitu ya, kan kampung ngapain dibuka-buka? Iya. Dibuka gitu ya. Emang kayak barang-barang COD-an gitu yang perlu dibuka gitu. Bener ya kan? Jadi kita di sini buka sosmed. Buka sosmed. Iya. Ada sebuah tradisi namanya buka kampung nih. Wow. Kayak Lisa pasti penasaran juga Iya, kan? apa sih Iya, tradisinya? benar. Itu tentang apa? Iya. Kalau misalnya ini berdasarkan pengalaman aja nih kayak berdasarkan pengalaman. Para laskar rempah Para waktu laskar itu ya. rempah. Iya. Kebetulan waktu itu buka kampung dilaksanakan di beberapa kampung. Nah, kalau dari Elsa itu di Kampung Baru, tapi disebut juga Kampung Fiat yang dibuka saat itu. Waktu itu sekitar jam 7 malam kita udah kumpul gitu kan, karena emang dari masyarakat juga betul-betul semangat gitu. Waktu itu jalan malam-malam, bayangin kan di Banda Neira kan emang kayak gitu. Belum ada akses kayak lampu sana sini kayak di Jakarta yang begitu gemerlap lampu gitu kan. Waktu itu gelap-gelap kita jalan gitu kan. Terus sampai di sana kan kita udah duduk nih, udah sampai itu ada tempat duduk, kita udah nunggu kapan dimulai ya gitu kan. Kapan dimulai gitu. Kalau di Jakarta kan kayak apa-apa kan serba instan gitu ya kayak. Nah, pas di sana tuh kayak nunggu setengah jam, 1 jam berasa kayak lama banget. Sabar nggak sih gitu kan kita. Nah, ternyata waktu itu sekitar jam 9 udah ada Pak Dirjen, Pak Direktur udah datang juga, tapi acara belum mulai loh, Kak. Iya. Iya, jadi kayak udah sabar lagi gitu kan, nunggu lagi. Ternyata di saat itu perlu nunggu para leluhurnya. Oh gitu. Iya, kebetulan waktu itu leluhurnya itu dari Lontor. Iya, ketika datang baru tuh nanti masyarakat saat itu khususnya laki-laki menyiapkan seperti kayak gapura atau gardu gitu Kak. Iya. Di depan kampung. Iya, di depan di jalan halaman. ya, di di jalannya, jalan langsung. iya, Di ya. jalan halamannya. masuk kampung. Iya, Di- langsung. Iya, memasang gapura. Itu dari Janur. Oh, Iya, itu dari Janur. Dan waktu itu betul-betul leluhur datang, kita langsung semuanya bekerja bareng. Semuanya betul-betul dapat sih kayak esensi kerjasama, gotong royong sebagai nilai-nilai keindonesiaan. Iya. Kalau saya sih ngeliat kayak gitu Kak. Jadi betul-betul ngerasa ada gotong royongnya bareng-bareng. Waktu itu tuh sekitar 1 jam kita nunggu lagi. Nah, perempuan-perempuan ini nih nggak boleh ikut buat gapuranya. Tapi kita bantu untuk makanannya. Kan waktu itu kan nggak mungkin nih kita duduk aja terus nggak makan ya, bosen ya. Makanannya dibantu menyiapkan atau dibantu makan? Dibantu makan, dibantu makan. Dibantu makan. Nyicil. ya? Nyicil ya. Iya, nyobain dulu kan. Jadi kita ngasih dulu, terus kemudian setelah
gapurnya semua sudah jadi gitu ya. Terus kita juga ada tarian cakalele juga. Oh, ada pertunjukan Ada tari. malam-malam. Waktu itu kalau di Kampung Elsa, sebetulnya tergantung masing-masing kampung. Ada yang tarian cakalele dulu, ada yang enggak gitu. Kalau di Elsa waktu itu kebetulan ada tarian cakalele, kemudian doa-doa, Oh, ada lantunan doa. ada lantunan di doa, prosesi iya. itu. Kemudian baru ditutup dengan buka puang. Buka Iya, puang. buka puang. Apa Jadi itu? di Coba. saat tradisi itu, di saat tradisi berlangsung, ada satu rumah itu yang betul-betul pintunya, jendelanya itu ditutup Iya. Kak, Nggak ditutup boleh semuanya. kita- Nggak orang boleh. luar nggak boleh masuk gitu kecuali Rumah orang penduduk asli. Iya, Iya, rumah penduduk seperti asli. rumah tradisional gitu Rumah ya. tradisional. Ya kalau misal kita dihubungkan dengan dunia kita masing-masing, kita punya privacy lah gitu. Iya. Ibaratkan kayak gitulah Kak. Kita punya privacy yang nggak bisa dilihat gitu. Nah waktu pas Diganggu tradisi, seperti itu iya nggak bisa diganggu gitu. Mhm. Nah waktu itu pas tradisi itu kan ditutup semua. Nah pas buka puang, ini baru dibuka Kak, baru dibuka gitu. Itu menyimbolkan apa tuh? Itu kalau misalnya kemarin dijelaskan sama Bapak Raja itu seperti kayak kepala desa Kampung Baru. Itu difilosofikan pintu-pintu rumah itu di dalamnya itu ada ibu yang melahirkan. Iya. Jadi betul-betul rahasia, nggak boleh semuanya orang lihat Wow. gitu. Jadi sifatnya rahasia gitu sih Kak. Jadi nggak semuanya itu bisa dipublikasikan lah, istilahnya kayak gitu ya. Mungkin dari sana juga meminta untuk kita nggak mengontenkan itu. Iya. Iya. Sampai gitu Sampai ya. iya. Kita nggak boleh ini, Nggak nggak boleh di mendokumentasikan. dalam, iya, Gitu di ya. dalam ruangannya maupun yang ada orang-orang lagi duduk masyarakat adanya kita juga nggak boleh. Oke. Iya, baik, dan baik. Tunggu itu ada yang- instruksi Iya, gitu itu ya, mungkin Mbak yang Elsa? tradisi masih turun-temurun Iya. gitu loh Kak. Sangat sakral sekali gitu. Sangat suka dan para laskar rempah nih menghormati ya Iya. tradisi yang berlangsung di kampung tersebut. Iya. Kalau dari Kak Oktal nih, Kebetulan kita beda ya, Beda karena kampung. beda kampung. Iya. ada berapa kampung pelaksanaan dari tradisi buka Eh, kampung? sekitar di tiga. tapi di Tiga. malam itu 2 ya, di malam. Di malam itu 3 Mas. Oh, 3 Iya, langsung tapi ya? kalau misalnya dari Laskar emang 2. Oh iya. Jadi kita ada ini 2 dibagi separuhnya di Kampung Via. Biat dan kita Kampung di Ratu. Kampung Ratu. Kampung Ratu. Jadi waktu itu di malam itu kita juga sama seperti Mbak Elsa butuh proses dong ke tempatnya, jaraknya sekitar 600 meter dari tempat tinggalku di depan Benteng Nassau gitu, dengan gelapnya suasana Banda waktu itu. Dan di sana kalau yang saya lihat ya sama seperti Mbak Elsa juga tadi ada 3 titik, yaitu di luar pagar, di dalam pagar atau di halaman, dan di dalam rumah itu prosesinya. Di jalan atau di luar pagar Di luar. itu dibangun gapura Gapura tadi. sama aja, Nah, gapura. dari jalur juga ya. Iya, Janur dari juga. janur yang sama tadi. Dan setiap topangan itu memiliki makna loh, Mas. Kayak iya, kayak ibaratkan tuh ada tiang Iya. tiang gapuranya gitu iya, loh Kak. ada 4 itu memiliki makna tersendiri gitu. Kalau tidak salah ya Mbak Elsa itu berkaitan dengan ajaran syariat Islam Iya, gitu. kayak akidah. Iya, kita Islam ada berkaitan dengan kenapa 4 ini harus 4 imam dalam Islam gitu. Terus sampai ke atas gitu, sampai ke Rasulullah gitu ya. Iya. Ada makna, semuanya ada makna gitu. Begitu juga di halamannya warga di sana, terus ada alat musik segala macam gitu. Dan di dalamnya ada sebuah ruangan yang dikatakan Mbak Elsa tadi yang memang nggak boleh siapapun masuk kecuali ada ruangan luar ya, tempat berkumpulnya para orang adat ini. Iya, betul. Saya sempat masuk gitu, Di situ iya, ya? menyaksikan waktu itu dengan Pak Dirjen juga. Kita melakukan kayak doa-doa. Setelah setelah doa baru dibangunlah kayak ada bambu 5 gitu ditaruhkan di luar di depan rumah itu. Terus mulailah dihias-hias segala macam gitu, dan juga ada ritual mendoa juga di luar halaman gitu. Di luar halaman menggunakan kayak kemenyan gitu, juga ada tradisi seperti itu. Setelah itu sempat gerimis juga, Pak. Gerimis. Iya, Nah gerimis kalau dan misalnya di hujan. timur sana tuh Iya. hujan itu sebagai tanda berkah. Gitu. Berarti Sebagai tanda kalau berkah. waktu itu gerimis, Berarti berkah berkah. dong ya? Berkah Iya, dong, berkah iya. dong. Jadi nggak perlu pawang gitu, nggak perlu pawang. pawang. Nggak perlu. Nggak perlu pawang nih. Nggak ya. perlu. Jadi kita nggak bisa ya ke sana ya. Wah.
kalau mereka kan tadi kan ini masa Anggapura kan. Kalau kita? Kalau kita masa Anggapura juga. Di mana? 17 Agustus. 17 Iya. masih ada. Masih angkat-angkatnya 17 Iya, Iya. Agustusan ya. Agustus. Iya. Tapi tadi keren banget loh. Kayak misalnya ternyata sampai di hal-hal yang kecil pun punya makna, Punya makna. simbol gitu. Jadi Iya. sahabat budaya di rumah pasti juga tertarik nih itu tentang tradisi buka kampung, Kampung. ini sebetulnya Iya. kan ini. Ini kalau dilihat tadi ada beberapa hal-hal yang bisa diambil dari Betul. tradisi buka kampung. Tadi Kak Elsa sempat bilang bahwa Ada ini gotong royong. melatih kesabaran gitu ya. Sabaran betul. banget gitu kan, Gitu dari ya. yang kita kan biasanya di kota Kalau besar kayak tinggal di mana sebetulnya sebelumnya? di Jawa Tengah tapi kuliah di Depok. Oh, di Jadi emang Depok. udah Oh. anak kota gitu. Anak gaul Anak Depok. gaul Iya, Depok. anak gaul Depok. Iya. Apalagi di Depok kayak yang pasti semua Semua serba cepat. gitu. instan. Kalau mau gitu. kemana-mana tinggal ojek online. Iya, pesan nanti pesan apa barang sampai depan rumah Iya. gitu. Iya. Di sana nggak bisa Bisa jalan tuh. dulu kayak yang tadi udah dijelasin gitu ya, gelap-gelap gitu. Dan di sana tuh satu fun fact juga nih Kak. Jadi kan kalau misalnya kemarin tuh saya tuh makan tuh di makanan rumah makan Nusantara. Jadi ada coto Rumah makan Makassar, Nusantara. rempah-rempahnya Iya, dapat banget dan itu dibuat oleh orang Jawa. Ada loh orang Jawa di Orang sana. Jawa sampai di Banda Neira. Di Banda Neira. Wow, jadi Iya. wujud- Kebetulan Nah, orang Jawanya itu tinggalnya tuh di sebelah kotanya Elsa. di Jadi sebelah kayak berasa sana. ketemu keluarga lagi. Oh, Ndo gitu. Oh, Jadi Jadi berasa ketemu saudara. Saudara. Oh, Jawa. Jawa. Oh, enggak gitu ya. Iya, gitu. Jadi akhirnya banyak orang-orang luar juga ya. luar yang juga Jawa. iya. Dan akhirnya Banda ini menjadi salah satu wujud persatuan Persatuan, bangsa. iya. Dari berbagai macam suku akhirnya bisa Ketemu Melebur. lagi. berdampingan, Iya. melebur di situ nih. Kak. Dan gue gimana? juga saya juga sempat berbicara dengan orang ini keturunan Jambi. Dia keturunan Jambi. Iya. Ada Ketemu juga orang Jambi. Jambi. Ketemu. Aduh. Di sana Dari juga Indonesia. ketemu orang Jambi. Jadi berceritalah dari ini kalau apa nenek moyang saya dulu dari Jambi ini segala macam. Terus dia udah kayak enggak mengenal maksudnya dia ini asli di Jambinya di mana suku apa gitu. Tapi beliau juga menyampaikan kalau yang kamu lihat dari wajah saya ini kira-kira keturunan Jambi bagian mana? Tapi saya lihat itu Jambi kota seberang gitu. Mirip sekali dari rupa wajahnya, bentuk wajah tingginya juga gitu. Dari sana juga saya baru mengetahui bahwa di Banda itu juga terdapat beragam orang maupun suku yang berdatangan ke sana gitu. Mas Oktal ini detail banget ya Kak ya. Bisa memperhatikan wajah ini dari Iya. keturunan mana gitu ya. Mungkin Karena- bisa dilihat Mas Bisa Doni ini dari ekspresi keturunan ya mana. sebenarnya. Oh. Ah, di ekspresi ya. Tapi ngomong tentang melihat-melihat nih, kira-kira apa sih dari teman-teman pandangan tentang dari pengalaman yang teman-teman udah rasakan selama di Banda Neira itu apa sih yang bisa direfleksikan dari sebagai anak muda nih, terus tiba-tiba punya pengalaman yang mungkin 180 derajat berbeda ya dengan kehidupan di kota gitu. Iya. Kira-kira apa tuh yang bisa dipelajari? Banyak sekali ya yang bisa kita pelajari. Tentunya yang pertama itu kesabaran tadi ya, Mbak Elsa Kesabaran. gitu. Dari sini nilai yang dapat kita ambil gitu bahwa sesuatu itu nggak ada yang instan. Gitu. Betul. Semua butuh proses. Ibaratnya dalam buka kampung tadi butuh waktu, proses, persiapan hingga acaranya. Ibaratnya kalau kita ingin mencapai angka 100, kita harus mulai dari angka No. 0. Terus ada Menjajaki 1, 2, dulu. 3 dan Menjajaki dulu. seterusnya. Seperti itu juga ketika buka kampung dan kita berada di Banda. Semuanya harus sabar dan butuh proses hingga mencapai puncaknya tadi. Kalau dibuka kampung kan peluangnya terbuka Peluangnya gitu. terbuka. Itu juga dengan pribadi kita sampai kita bisa meraih apa yang kita inginkan gitu Iya. untuk kegiatan kita dan hal yang ingin kita gapai. Iya, kalau dari Elsa sih secara gampangnya sih ya Kak, kita kan kalau di sana tuh serba-serbi itu meminta restu. Iya, jadi kalau buat para kaum pejuang restu nih, Iya. para pejuang restu Iya. gitu ya. Lagi main-main Dia itu main-main. terus ya lagu-lagu syahdu. Iya. Lanjut coba di Elsa apa nih? Jadi menghormati orang Menghormati tua leluhur. juga. Iya, betul. Iya, betul. Jadi untuk kita melangkah itu harus ada restunya Restu. gitu. Tidak boleh melawan. Melawan restu ya itu. Melawan orang tua aja nggak boleh. Nggak boleh. Apalagi melawan restu ya. Ini kayak Lisa waktu ke Banda tapi nggak sempat ini ya, nggak sempat apa
melihat tradisi buka kampung waktu itu? Kita kebetulan enggak sih, karena kita kebanyakan jalan-jalan di pulau-pulau sekitar Banda Neira gitu. Jadi salah satu-satunya prosesi yang kita saksikan sendiri itu ya waktu itu mereka menyambut perwakilan mereka yang kembali juara gitu, riuh dan kita jadi ikut ini nih terbawa bangganya gitu. Kalau kayak Lisa kemarin, kalau dari kita kan emang tinggalnya itu di rumah warga ya Kak, karena emang kalau nggak salah penginapannya itu cuma satu ya. Iya. Kalau kayak Lisa kemarin tinggalnya Nggak di bawah laut kan? di penginapan yang satu itu. Di Iya. tepi Di tepi pantai. tepi pantai. Jadi Terus view-nya langsung ke Gunung Api. Banda. Wow. Kalau nggak salah itu ada cagar budaya juga ya kayak di belakangnya. Apa coba itu? Apa coba? Benteng Belgika bukan? Oh, Benteng Oh, Belgika. kalau itu kita bukan di dekat Benteng Belgikanya bukan. sih. Jadi agak jalan dikit lah 5 menit mungkin. Kalau misalnya tadi disebutkan banyak banget cagar budaya, Kak, pengen tahu dong kayak gimana sih pelestariannya gitu sampai saat ini gitu kan? Oke, kalau dari sudut pandang pelestarian, saat ini kebetulan sedang ada wacana untuk mengajukan Satuan Ruang Geografis Banda Neira sebagai cagar budaya nasional. Oke. Satuan Ruang Geografis Kota Banda Neira. Kota Banda. Iya, itu kenapa kemarin kita sampai jalan-jalan tuh jauh-jauh tuh dari Jakarta karena ke itu, Banda betul. Neira, iya, untuk mendukung pengajuan Kota Banda Neira sebagai cagar budaya nasional. Kawasan cagar budaya peringkat nasional. Jadi tadi di Banda Neira bukan hanya ada tradisi buka kampung, tapi tentu juga ada peninggalan sejarah cagar yang budaya. pasti punya nilai dan Nilai. value yang sangat luar biasa sampai akan ditetapkan ya, sedang Iya, diajukan sedang untuk ditetapkan menjadi cagar budaya peringkat nasional. Nih, kalau ngomong lagi nih masalah tadi tradisi buka kampung, kan udah tahu ya tadi esensi dari tradisi itu gitu. Pelajaran yang Nilai-nilainya. Betul, nilai-nilai sampai tadi bilang tiang-tiangnya itu punya Makna tersendiri. filosofi yang sangat luar biasa. Ini kalau dilihat dari berkaca nih pada kondisi sekarang ini, ada nggak sih sebenarnya pergeseran nilai yang kemudian berlangsung di tradisi itu, atau kemudian bisa kita kaitkan nih dengan kehidupan kita sehari-hari. Milenial dong ya, anak-anak milenial dong gitu. Kalau itu tuh lebih ke kebersamaan sih Kak. Kalau misal untuk nilai-nilai yang masih bertahan ya, mungkin kalau dari Alsa tuh kebersamaannya yang selalu ada. Karena kalau dulu kan buka kampung ini sebetulnya kalau kemarin dijelaskan itu kan gapura itu ada di jalan Kak, nggak boleh kayak ada di depan rumah. Nah di jalan itu karena apa? Ada filosofinya lagi, Iya. gitu, filosofi lagi. Kenapa tuh? Bener, Iya, filosofi. bisa. Jadi kalau misalnya gardu itu di jalan supaya menandakan di dalam itu ada pengajian. Iya. Iya, kalau dulu kan di masa kolonial nih gitu kan, nah buat masyarakat lokal tuh tahu oh di dalam tuh ada pengajian, oh bisa kumpul-kumpul, bisa bareng-bareng, kita bisa bertukar pikiran. Nah di situ tuh kayak menurut Alsa tuh masih tetap ada gitu loh, bertahan kebersamaannya. Nah ini yang perlu kita berkaca dari situ, bahwa kita tuh sebagai makhluk sosial loh ya, makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri dan kita harus terus berdampingan. Jadi apapun itu kita harus secara bersamaan. Dengan bersama kita bisa. Itu sih. bersama kita bisa. bisa. Dari tadi kita Berdampingan, dulu ya. iya. Apa gimana? Berdampingan bersama kita bisa. Aduh, berdampingan Iya. ya, sepanjang jalan di Sepanjang Iya. sepanjang jalan itu kenangan, sepanjang Iya. jalan kenangan. lagu lagi nih. Kayak ini Kita di sini duduk nih kayaknya. bergandengan tangan nggak? Bergandengan. Kalau dari Mas Oktal, Betul, betul. Hampir sama dengan yang disampaikan Mbak Elsa tadi ya, bahwa dahulu ini digunakan sebagai wadah untuk ya mempersatukan masyarakat Banda gitu. Kan tetapi sekarang sebagai ritual untuk memohon izin kepada leluhur untuk mengadakan sebuah event di daerah tersebut gitu. Jadi rasa kebersamaan masih tetap dijaga, namun dengan cara yang berbeda gitu. Itu yang saya dapatkan dari Banda Neira gitu, salah satunya. Kalau misalnya dulu juga kan buka kampung itu dilaksanakan mungkin lebih untuk pertemuan, bagaimana strategi kita untuk berjuang gitu loh secara bersamaan. Karena kan kalau untuk berjuang itu nggak bisa sendirian nih Kak. Betul. Jadi makanya masyarakat dikumpulkan, terus menyusun strategi-strateginya. Besok kita harus kayak gimana. Nah kalau sekarang itu lebih kayak untuk penyambutan gitu. Misalnya kita mau ngadakan acara besar, nah buka kampung inilah media kita untuk memohon restu dulu gitu. Jadi lewat
tradisi buka kampung ini akhirnya teman-teman Laskar Rempah bisa merasakan kehangatan, masyarakat Banda Neira ya. Seperti Banda Neira kan penghasil pala ya. Betul. Iya. Betul. Kehangatan Kehangatan rempah rempah. gitu. Kalau Iya. mereka kehangatan apa nih kayak Lisa? Kalau kita kehangatan kehangatan seblak ya betul. Iya. Adanya. Bukan hangat sih, Iya. lebih ke pedas ya kalau Pedes, seblak sih, eh, lebih lada kan pasnya kita. ya, gitu. Ini mungkin buat sahabat budaya di rumah nih yang kepo tentang tradisi buka kampung. Ini sebenarnya sudah ada sedikit footage ya dokumenter di YouTube-nya Jalur Rempah. Jalur betul ya? Rempah, Jadi iya. nanti bisa dikepoin langsung di YouTube-nya Jalur Rempah tentang tradisi buka kampung itu. Sudah ada film dokumenter ya? Sudah Dan dong. sedikit footage gitu ya menarik ini. Bahkan Banda Neira sendiri udah ada filmnya tau. Film dari Film Neira. tentang Banda Neira. Dan juga ada grup band ya katanya Banda Neira. Iya, Banda Neira. Iya. Namanya sudah melegenda sebetulnya bukan hanya di Betul. sejarah tapi juga di pop culture sudah Menggaung, terkenal nih iya. Banda Neira ini. Kayak Lisa, gimana? Kayak Lisa? Boleh tanya kan Kak? Boleh dong. Passwordnya dulu tapi. Passwordnya dulu. Passwordnya. Rempah ya? Rempah. Mungkin lebih ke generasi muda Kak. Jadi kita kan sama-sama generasi muda gitu kan. Seumuran kan kita. Seumuran ya. Kita. Anggap saja Kita ya. seumuran. Kita Anggap ya, saja iya, seumuran. iya. Jadi gimana sih cara untuk betul-betul kita mempertahankan memori kolektif gitu. Kalau misal tadi kan cara mempertahankan cagar budaya. Kan ada barangnya nih. Kalau misalnya yang tak benda kayak tradisi-tradisi itu kan harus dimanfaatkan dan juga dipertahankan memori kolektifnya. Nah itu gimana sih Kak cara yang efisien, efektif buat generasi muda khususnya sebagai generasi agent of change lah untuk kedepannya. Gitu. Sebenarnya kita ini sebagian dari tusi kita ya, kayak Lisa ya, dari Direktorat Pelindungan Kebudayaan. Jadi di Direktorat Pelindungan Kebudayaan itu ada satu kelompok kerja yang membawahi penetapan warisan budaya tak benda. Itu salah satu pelindungan dari kita nih di tingkat pemerintahan ya. Kalau untuk anak-anak muda itu sama seperti laskar rempah tadi ya, ikut dalam prosesi, ikut dalam budaya yang berkembang di tengah masyarakat, betul ya kayak Elisa ya. Kalau dari Elisa katanya juga ini ya bisa kayak promosi-promosi via sosmed, Bisa gitu kan. sosmed, lewat film, Lewat film. kalau Film. sekarang kan teman-teman milenial banyak yang bisa promosi lewat Instagram Iya. gitu. Reels, Bikin juga. reels, Iya. jadi tahu nih Video apa sih pendek. ya kelebihan di Banda Neira, kenapa orang harus datang ke Banda Neira, apa sih nilai-nilai yang dipunya oleh Banda Neira gitu. Kira-kira kalau dari kalian Ya nih, kalau kan? dari para laskar rempah nih, apa nih? Apa tuh? Apa tuh? Apa tuh? Yang harus dilakukan oleh generasi milenial terkait dengan ini pelindungan, pelestarian, Pemanfaatan, pemanfaatan, iya. pengembangan, betul. Pengembangan. Semua dia boleh diborong boleh gitu. Kalau misal kita harus menyesuaikan zaman sih Kak, konteks zaman. Kalau sekarang kan udah serba instan. Nah, itu sebetulnya bisa kita manfaatkan juga Kak. Dengan dunia serba instan kita bisa membagikan informasi itu dengan mudah gitu kan. Para bule-bule di sana di luar negeri gitu kan bisa ngeliat konten kita gitu kan. Jadi misal tentang Banda Neira nih kita upload di Instagram, nanti bisa dilihat sama orang luar gitu kan. Nanti mereka juga tertarik untuk datang. Nah jadi sebetulnya Banda Neira itu nggak cuman kayak akan tradisi-tradisi ritualnya Kak. Jadi buat temen-temen nih, buat sobat-sobat Nusa dan juga seluruh masyarakat Indonesia maupun dimanapun kalian berada gitu kan. Sebetulnya Banda Neira itu banyak banget kayak peninggalan-peninggalan tadi ya Kak. Ada Benteng Belgika gitu kan. Terus ada Benteng Nassau. Benteng Nassau itu kemarin kalau jujur ngerasa kayak betul-betul ngerasa ada apa ya Kak, jiwa leluhurnya gitu loh. Jadi kan sampai segitunya ya. iya, Gitu ya. soalnya pagi-pagi itu kita sempat ikut kayak doa bersama untuk para leluhur. Iya, di dengan Benteng Nassau. suasananya langsung menghadap ini ya, Gunung Api Banda Betul. gitu. Dan kita perlu ketahui juga bahwa Benteng Belgika yang berada di Uang Seribu. Uang Seribu. Oh iya Iya, betul betul. ya. Bisa dilihat nanti, bisa dicek sekarang juga Yang gitu. lama ya. Jadi buat teman-teman nih yang belum punya kesempatan untuk ke Banda Neira bisa Bisa. lihat Instagram. Bisa lihat dulu ya. Kayak Nyicil. Doni Iya. belum pernah ke sana ya gitu. Tapi Jadi benar loh pengen Mas sih. Doni, kalau Mas Doni itu harus sebelum di dalam hidup Mas Doni itu paling nggak sekali lah ke Banda Neira. Iya. Betul. Soalnya selain ada peninggalan cagar budaya gitu, ketika Mas Doni di sana itu dari alamnya, dari Mbak Elsa kan juga mention kan tadi waktu datang tiba-tiba ijo-ijo semua gitu kan. Royo-royo. Royo-royo Royo-royo. gitu. Karena dia kepulauan sekali turun kapal gitu kan, terus udah laut di mana-mana semuanya. Iya. Bukan ya. Teripang. Tripang, iya. Tripang, ya itu mahal loh, mahal Iya. loh Kak. Jadi
antara alam, kebudayaan masyarakat, terus peninggalan cagar budaya di sana tuh lengkap gitu. Walaupun memang dari kalau misalnya kita buka Google Maps tuh harus scroll, zoom in gitu banyak banget karena nggak kelihatan. Tapi sebenarnya dia tuh kaya. Walaupun gitu. kepulauan kecil tapi besar, Besar. lah, nilai Betul. sejarah dan tradisi. Dari Betul. kok itu kan dikatakan bahwa mininya kota Jakarta dulu ya di Iya. Banda karena ada istana Betul. Ada istana kan mini, ya, iya. gitu dan beberapa peninggalan bangunan bersejarah gitu yang dengan arsitektur gaya-gaya Eropa gitu ya yang masih dipertahankan ya Mbak gitu di Betul. sana. Aduh, ini kalian jadi ini ya memingin ini lagi ngompor-ngomporin saya. Ngompor-ngomporin. Iya. Itu harus sih Kak, besok langsung ya, besok Iya, langsung ya. wajib deh. Langsung Buat ya. panitia jalur rempah nih boleh. Boleh. Boleh ya tadi. Nanti saya bisa Iya. nemenin Mas Doni lagi. Iya. Iya. Saya nggak usah naik kayak di Dewa Ruci, kora-kora nggak apa-apa. Kita mendayung. Iya, Lewat laut Banda ya. Iya. 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 Seru ya kayak Seru. Ombaknya Seru banget. 6 meter. 6 meter ya, 7 meter. Iya. Ombak Tapi intermezzo nih Mas Doni biar tambah Tambah keinginan ini ya, ya, tambah tambah biar iri kan. terpacu gitu. Dulu bahkan Belanda dan Inggris saja menukar Banda Neira dengan Manhattan. Iya. Jadi Iya. kalau nggak ke Ini Banda sejarahnya. kayaknya sayang banget sih. Sayang Aduh, banget. sayang banget. Sebenarnya masih ada cerita-cerita sejarah, Betul. tradisi tentang Banda Neira ya. Tapi ternyata ya waktu juga yang harus memisahkan kita. Sebenarnya kita pengen ngomong di depan kamera, di depan sahabat budaya sampai 24 jam ke 24 depan jam. ya. Iya. Atau mungkin Tapi besok karena- ada vlog 24 jam boleh, Elsa 24 dan jam Doni. langsung ya. Iya, di Banda Langsung Neira. dari Banda Neira. Tentang Banda Neira. Seru juga nih kita 24 Bapak Ibu ya silakan Bu, batch kecombrang sih ya untuk meluncur ke Banda Neira lagi. Besok langsung ya. Besok, Iya. langsung ya. Iya. Kita harus menyudahi Iya. perbicaraan kita pada kesempatan kali. Tapi Iya, katanya, tapi. apa nih Ada tapi yang nih, spesial ada ya. yang spesial nih. Jadi intinya tuh Banda Neira itu nggak tentang pemandangannya yang indah dan mempesona. Di sana itu ada banyak kekayaan sejarah, kemudian kebudayaan yang betul-betul melekat dan menggambarkan keindonesiaan. Gitu Kak. Jadi di sana tuh kita nggak cuma menikmati keindahannya aja, tapi betul-betul bisa belajar tentang sejarahnya. Bagaimana betul-betul Banda Neira itu menjadi apa ya? Penarik bangsa Barat gitu ya sampai ke Indonesia gitu loh. Iya. Dan ketika pulang sedikit lagi tambahan ya, Bang. Ketika pulang itu semua kita menangis. Aduh. Wah, Ini Bagaimana- momen-momen galau. Iya. Kenapa? Momen paling galau. Alamnya Banda waktu itu gerimis, gunung api Banda berdiri di sebelah kiri kita. Itu ibaratkan kesedihan mereka untuk melepas kepergian Betul. kita. Aduh. Dan itu pula yang kita lakukan di atas kapal ketika berlayar menuju Kupang. Kupang. Bagaimana kita merasakan kesedihan yang luar biasa. Terharu. 3 hari 2 malam, waktu yang singkat tapi bermakna sekali gitu. Yes. Singkat tapi membekas. Iya. tapi membekas. Gunung api Banda menjadi saksi kita ya. Saksi Oh, kita. iya, Soalnya salah satu momen lagi nih Kak. Jadi waktu pas kapal kan udah mau lepas nih dari daratan. Berlayar ya. Iya, udah sedikit doang, tapi tuh masyarakat tuh ada yang kayak Masih ngasih dada-dada. makanan, ngasih makanan gitu loh Kak. Iya. Masih ada Sampai segitunya ya. Backsoundnya ada nggak itu tuh? Ada backsoundnya. Nah, Backsound. Oke. Oke. Ini kalau kita keterusan ngobrol jadi panjang ya. Iya, betul. 24 jam. Kita nanti Sekarang, nggak jadi berangkat ke Banda Neira. Heeh. kalau kalian udah, saya yang belum. Bu, kecombrang Bu, saya ikut lagi Bu, mohon maaf Bu Oke, gitu ya. iya. Gitu. Kita sudahi saja. Siap. Meskipun sebenarnya masih ada cerita-cerita yang perlu kita share tentang Banda Neira ya, yang sahabat Iya. budaya pasti juga akan tertarik gitu ya Betul. untuk mengetahui Banda Neira. Jadi buat sahabat budaya nih yang ada di rumah nih, kakak-kakak dari Laskar Rempah ini punya quotes ya Betul. yang ingin disampaikan ya ke sahabat budaya. Betul. Dari Kak Oktal dulu. Dari Kak Oktal boleh. boleh. Kak Oke. Oktal, silakan. Oke. Kalau dari saya sih yang saya dapatkan di Banda, ternyata Banda itu bukan hanya mengenai pala. Akan tetapi Banda itu merupakan sebuah daerah yang kaya akan cerita, yang penuh akan makna. Itulah kenapa kerinduan gak akan ada habisnya ketika sudah menginjak di tanah Banda. Oke. Tepuk tangan. Dalam Rame ya. dalam banget. Dalam ya. Kita rame. Rame, tepuk tangan rame. aja. 2.500 Dua- orang. Dua orang doang ya sebenarnya ya. Kalau dari Kak Elsa nih quote-nya nih. Kalau dari kata Elsa cukup merujuk ya dari
kata-kata Bung Syahrir, jangan mati sebelum ke Banda Neira. Aduh. Itu Mas Doni, jangan mati sebelum Ke Banda Neira. Neira. Tapi membuat saya iri pemirsa. tapi kalau udah sampai Banda Neira jangan mati. Please, loh. Jangan dong. Jangan dong. Tapi sekali datang nagih. Lagi. Iya, Iya. iya, kayak mie ya sebenarnya. Kita bikin lagi. Oke, sahabat budaya, akhirnya kita sudah ada di penghujung podcast kita nih di kesempatan kali ini. Terima kasih sekali lagi kepada para Laskar Rempah nih ya Kak Elisa ya. Iya, Sudah terima datang kasih. ke kesempatan kali Kak Elsa, Kak Olta, semoga masa depannya lancar ya. Amin, sebagai Laskar amin. Rempah ini. Dan gitu semangat-semangat dari Laskar Rempah yang mau dibawa ke teman-teman semua tuh bisa nyampe nih Nyampe. pesan-pesan tadi Pesan-pesan. kan. Gitu ya. Gitu. Ini tayang di mana nih Kak Elisa, di YouTube Direktorat Pelindungan Kebudayaan kan? Betul. Ya, jadi buat teman-teman sahabat budaya nih, ini jangan lupa untuk selalu ya namanya pantengin. Stay tune Stay tune terus. di sosmednya Direktorat Pelindungan Pelindungan Kebudayaan. Ada Instagram, Ada. ada Twitter, ada Facebook di Lindungi Budaya ya, Ya. betul. Terus ada juga di YouTube. YouTube, Ini betul. yang kita tayangin bakal tayang di YouTube. Apa Kayak nama? gitu. Pelindungan Kebudayaan dong. Pakai nanya lagi. Pas udah pada subscribe dong. Udah Jangan Jangan. salah. Sudah Tapi di dong. Laskar Rempah juga ada. Oh iya, makanya jangan lupa nih buat Iya. Sobat Nusa di seluruh Indonesia dan dimanapun kalian berada, @jalurmpri dan @laskaran PRI. Oh, udah follow Udah dong. follow, Itu, bener. udah follow karena pengen jadi bed kecombrang. Iya. Harus follow dulu. Harus follow dulu gitu ya. Oke. Sudah, akhirnya kita berada di penghujung acara di podcast KBKS kali ini, Kata Budaya Kata Siapa, featuring dengan Kata Rempah. Kata Podcast yang diinisiasi oleh Direktorat Pelindungan Kebudayaan bekerjasama dengan Direktorat Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Kebudayaan Kemendikbud Ristek. Di sini sekali lagi Doni ya mewakili seluruh kru yang bertugas ini mengucapkan mohon maaf apabila ada kesalahan maupun perbuatan. Sampai jumpa lagi di podcast selanjutnya.